Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya, Mulyanta Marcellus, dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Dalam video kali ini, saya beri topik Hotman Paris. Mengapa Hotman Paris? Ini menyambung dari video sebelumnya, Bule dan Indonesia. Saya cukup kagum dengan Hotman Paris. Mengapa saya kagum? Satu, bukan karena kekayaannya, bukan ya. Saya tidak tertarik dengan kekayaan. Saya tidak tertarik. Kalau dulu di masa muda, di saat lagi meraih kekayaan, saya tertarik. Tapi di saat saya sudah mendapatkan kekayaan tertentu, saya katakan tertentu ya, maka saya sudah tidak tertarik lagi. Karena kekayaan bagi setiap orang bisa berbeda. Makanya saya katakan, saya sudah mendapatkan kekayaan tertentu, saya sudah tidak tertarik lagi. Saya lebih tertarik mengembangkan talenta, karena itulah cara enak bertuhan. Bukan mencari kekayaan, tapi mengembangkan talenta. Akibat dari mengembangkan talenta, bisa kaya. Coba lihat, dua cara pandang yang berbeda ya. Sama dalam video sebelumnya saya jelaskan, ya. Waktu masih kuliah, kita langsung diarahkan untuk memilih jurusan yang nantinya bisa membuat kaya. Tapi apa gunanya kalau jurusan kita kuliah bisa membuat kaya? Itu adalah hasilnya, tapi kalau kita tidak berproses, kalau kita tidak berkomitmen dengan proses, kita nggak disiplin dengan proses, apa gunanya? Mengapa Hotman Paris? Sesuai dengan cara enak bertuhan. Satu, beliau mengikuti panggilan alaminya. Apa panggilan alaminya? Menjadi lawyer, menjadi pengacara. Mengapa itu panggilan alaminya? Silakan dengar cerita Hotman Paris di saat dia kerja di bank dan dia mau bunuh diri. Itu artinya dia sadar bahwa kerja di bank bukan panggilan alaminya. Begitu dia mengikuti panggilan alaminya sebagai lawyer atau sebagai pengacara, coba Anda saksikan bagaimana kehidupannya. Ya. Jadi cara enak bertuhan bukan pada tujuan, tapi pada prosesnya. Setelah Hotman Paris mengikuti panggilan alaminya sebagai lawyer, kekayaan akan datang. Panggilan alami itu paling penting dalam mengikuti cara enak bertuhan. Yang kedua, kalau Anda melihat dia dansa-dansa, bagi saya itu juga adalah panggilan alaminya. Panggilan alami tidak bisa dikritik, panggilan alami tidak bisa dibandingkan, panggilan alami tidak bisa dinilai. Mengapa tidak bisa dinilai? Coba lihat, harimau memangsa hewan lain. Kalau harimau memangsa hewan lain kita nilai, maka akan kita katakan harimau itu kejam, harimau itu beringas, harimau itu buas, dan lain-lain. Harimau memangsa hewan lain, karena itu panggilan alaminya. Anda tidak bisa nilai, Anda tidak bisa bandingkan harimau dengan kelinci, tidak bisa. Jadi Hotman Paris sungguh-sungguh menghidupi panggilan alaminya. Bahkan saya bisa mengatakan, lewat cara enak bertuhan, Hotman Paris akan di surga. Mengapa? Karena berdasarkan teori itu, yaitu Hotman Paris menghidupi panggilan alaminya, itu lebih nyata dia akan ke surga. Pembuktiannya apa? Sering sekali saya katakan, jika kita berbeda keyakinan, maka pembuktiannya pelajari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Singa sebagai singa memangsa hewan lain, kelinci sebagai kelinci, ular sebagai ular, cacing sebagai cacing, ulat sebagai ulat. Masing-masing mereka punya panggilan alaminya. Dan panggilan alami mereka itu semua sangat berguna masing-masing dan tidak bisa dibandingkan. Jadi pada saat kita berbeda keyakinan, saya selalu ingatkan, lihat alam semesta.
Alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, bagi yang percaya Tuhan, sudah memberikan contoh melalui hewan-hewan, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui pohon-pohon, melalui tanaman. Sudah memberikan contoh, mereka hidup apa adanya sesuai panggilan alaminya. Berdasarkan bukti itu, saya berani mengatakan, Hotman Paris akan ke surga. Terima kasih, salam.